Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Utami. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 4 Burnai Mulya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Oku Timur, sekaligus mahasiswa PBG BED 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Hari ini, Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 pada materi keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan diangkat tangannya, kita berdoa. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Amin. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Kemana Dava? Kita doakan mudah-mudahan Dava segera lekas sembuh dan bisa berangkat sekolah kembali. Amin. Oke anak-anak, Ibu mau tanya, apakah kalian mau menjadi seorang pemimpin yang baik? Bagaimana kriteria menjadi pemimpin yang baik? Ayo, siapa yang tahu? Ya, jujur. Ayo, apalagi? Tegas. Apalagi? Ada yang tahu? Bertanggung jawab. Iya, apalagi? Bijaksana. Itu adalah ciri-ciri menjadi pemimpin yang baik. Nah, apakah kalian tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Ayo, ada yang tahu Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Khulafaur Rasyidin itu diambil dari kata khulafa, pengganti. Rasyidin yang mendapat petunjuk. Berarti Khulafaur Rasyidin itu adalah pengganti yang mendapat petunjuk. Ada yang sudah tahu siapa saja Khulafaur Rasyidin? Ayo. Umar. Siapa lagi? Utsman. Ali. Satunya lagi siapa? Abu Bakar. Baiklah. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada pertemuan ini kalian diharapkan dapat menjelaskan, menceritakan, dan meneladani sifat-sifat yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini kalian membentuk kelompok sesuai dengan tempat duduk kalian. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nanti kalian berdiskusi setelah Ibu memaparkan materi. Ya, nanti diskusinya silahkan didiskusikan masing-masing kelompok. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya dan LKPD itu diisi sesuai dengan pemahaman kalian ketika kalian mendengarkan penjelasan Ibu. Paham ya? Nah, ini akan saya tayangkan materinya. Nah, ini dia. Materi kita adalah tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, siapa itu Khulafaur Rasyidin? Tadi sudah Ibu jelaskan bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu pemimpin atau pengganti yang mendapat petunjuk. Ada berapa tadi Khulafaur Rasyidin? Ada 4. Ada siapa saja? Abu Bakar, Umar,
Nah, itu ada 4 sahabat Nabi yang tergolong dalam Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin keempat ini nanti menggantikan Rasulullah dalam memimpin. Artinya memimpin sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga memimpin sebagai pemimpin umat. Tetapi bukan berarti menggantikan Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi tidak menggantikan nabi dan rasulnya. Ya, lanjut. Nah, ini dia Abu Bakar As-Siddiq itu mempunyai nama asli Abdullah bin Abi Quhafah atau biasa disebut Abdul Ka'bah. Ada yang menyebutnya Abdul Ka'bah. Beliau lahir di kota Mekah kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Ada yang tahu tahun gajah, tahun kelahiran siapa? Nabi Muhammad. Jadi Abu Bakar ini lebih muda dari Nabi Muhammad 2 tahun ya. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi. Kalau Nabi Muhammad 571 Masehi. Nah, diberi gelar Abu Bakar karena beliau itu mendapat penghormatan dari orang-orang bangsa Quraisy, di mana Abu Bakar itu sangat cinta, sangat suka dengan mengembala unta. Makanya dia disebut Abu Bakar, bapaknya anak unta. Karena Abu Bakar sangat senang dengan mengembala unta. Selanjutnya, selain diberi gelar Abu Bakar, beliau juga mendapat gelar As-Siddiq. Makanya di belakang namanya ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu adalah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq dari Nabi Muhammad karena kejujurannya dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Selanjutnya, Abu Bakar itu pencetus kekhalifahan. Jadi, jasa dan keteladanan dari Abu Bakar adalah 1. Pencetus kekhalifahan, di mana ia terpilih menjadi khalifah pertama dalam umat Islam melalui musyawarah para sahabat, siapa yang berhak dan siapa yang patut, yang pantas untuk menggantikan Rasulullah setelah wafat. Jadi dipilihlah Abu Bakar, gitu ya. Selanjutnya Abu Bakar itu melakukan perluasan kekhalifahan atau perluasan wilayah, di mana wilayahnya sampai Yaman, Oman, dan Irak. Bukan berarti Abu Bakar melakukan perluasan wilayah tidak berdakwah, tetapi beliau juga memperluas dakwah Islam sehingga Islam bisa tersebar luas. Selanjutnya, pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran, di mana supaya Al-Quran itu bisa tetap lestari, tetap terjaga, maka dikumpulkanlah Al-Quran itu, para penghafal Al-Quran dikumpulkan, barulah dibentuk pengumpulan Al-Quran. Selanjutnya, Abu Bakar itu adalah pemimpin yang berani. Dia adalah pemimpin yang berani dalam segala sesuatu, di mana beliau itu mampu memperangi nabi-nabi palsu. Pada zamannya Abu Bakar menjadi khalifah, itu banyak nabi-nabi palsu bermunculan yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi. Padahal kita tahu bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada nabi-nabi palsu, diantaranya adalah Musailamah Al-Kadzab. Kenapa Al-Kadzab? Karena dia bohong, karena dia mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi. Itu. Jadi Abu Bakar memerangi nabi-nabi palsu dan orang yang tidak mau membayar zakat. Gitu. Selanjutnya, apa jasa dan keteladanan dari Abu Bakar? Ada kedermawanan dan kepedulian bagi orang-orang yang menderita. Banyak pada zaman dahulu, itu budak-budak, itu banyak sekali. Bahkan disiksa, ada yang digencet dengan batu yang sangat besar, diterik matahari yang sangat panas. Itu dengan kedermawanan Abu Bakar, ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Bilal bin Rabah yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Beliau itu adalah
muazin pertama umat Islam. Makanya kalau di tempat kita ada yang menyebutnya Bilal, ya kan? Itu. Jadi Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nah, sebagai pelajar, sebagai siswa, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu teladani dari sikap-sikapnya Abu Bakar? Di antaranya, yang pertama, kesetiaan. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian, ini Ibu akan membagikan LKPD sesuai kelompok kalian masing-masing. Nanti tulis nama kelompoknya, anggotanya siapa saja, baca tata caranya, kemudian kalian kerjakan di belakang ini. Setelah selesai nanti Ibu minta untuk membacakan hasil dari diskusi kalian perwakilan salah satu kelompok. Paham ya? Ini saya akan bagikan masing-masing satu. Silahkan ditulis nama kelompok dan anggotanya. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Oke, karena sudah selesai semua, nanti masing-masing perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi kalian di depan kelas dengan tegas dan lantang. Saya persilakan untuk kelompok 1, silakan maju ke depan, kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Silakan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Biodata diri Abu Bakar As-Siddiq. Memiliki nama asli Abdullah bin Quhafah. Lahir di kota Mekah pada tahun 573 Masehi. Dan gelar As-Siddiq diberikan oleh Rasulullah karena sikapnya yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Masa pemerintahan beliau selama 2 tahun, yaitu 632 sampai 634 Masehi. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. 1. Kejujuran. 2. Kesetiaan kepada Rasulullah. 3. Peduli terhadap penderitaan orang lain. 4. Keberanian dan ketegasan. 5. Kepemimpinan yang bijaksana. 6. Kedermawanan. Cara meneladani sikap Abu Bakar As-Siddiq. 1. Melakukan amal dengan tulus. 2. Selalu jujur dalam berbicara, bertindak, dan berhubungan dengan orang lain. 3. Selalu berpegang teguh pada ajaran Islam. 4. Hidup tawaduk dan sederhana rendah hati. 5. Belajar sungguh-sungguh agar dapat meraih cita-cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, tepuk tangan. Oke, yang selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Ayo, Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi. Biodata diri Abu Bakar As-Siddiq. Memiliki nama asli Abdullah bin Quhafah. Lahir di kota Makkah, memiliki gelar As-Siddiq karena beliau memberikan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Kejujuran dalam segala hal, kesetiaan kepada Rasulullah SAW, ketulusan hati, keteguhan iman, kepemimpinan yang bijaksana, sederhanaan, cara meneladani. Cara meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Melakukan amal tanpa mengharapkan imbalan. Jujur dalam berbuat dan berbicara. Menjalankan peristiwa Allah dan menjauhi larangannya serta mengikuti sunnah Rasulullah. Hidup sederhana dan tidak sombong. Rajin belajar agar dapat meraih cita-cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan, terima kasih Kaila. Kelompok 3 silakan. Desta yang mau maju, silakan Desta.
Yang tegas, yang lantang, biar temannya bisa mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biodata diri memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafan atau disebut Abdul Ka'bah. Lahir di kota Mekah, Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam. Beliau mendapat gelar Asy-Syidiq yang artinya jujur atau benar. Keteladanan, kejujuran dan teguh pendirian. Kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepemimpinan yang tegas dan bijaksana, kerendahan hati, cara meneladani, melakukan amal dengan ikhlas, selalu berkata berbuat yang sebenarnya, selalu berusaha untuk taat kepada Allah dan berpegang teguh pada ajaran Islam, bersikap rendah hati, belajar dengan giat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Terima kasih Desta. Oke, semuanya bagus-bagus. Semuanya sudah sesuai dengan penjelasan yang Ibu sampaikan. Kemudian di sini ada penghargaan bagi Ibu. Di sini ada penghargaan dari kelompok yang paling bagus penjelasannya, paling tegas, paling lantang. Ibu kasih penghargaan, nanti silakan maju perwakilannya ya, maju ke depan untuk mengambil hadiahnya. Oke, dari ketiga kelompok tadi yang penjelasannya lantang, tegas, kemudian jelas, itu Ibu kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan. Silakan Amanda. Nah, ini. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Amin ya. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan membagikan evaluasi hasil belajar kalian. Nanti kalian kerjakan. Jangan lupa tulis nama, kemudian hari tanggalnya sesuai di sini. Kemudian silahkan dikerjakan di kertas ini. Masing-masing anak nanti saya bagikan satu-satu. Baik, terima kasih. Ini hasilnya nanti boleh saya kasihkan kepada kamu. Dan sebagai kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, bahwasanya kita sebagai umat, sebagai pemimpin harus menjadi pemimpin yang bijaksana, bertanggung jawab, jujur, adil, dan tentunya tidak boleh sombong. Artinya kita harus hidup sederhana. Dan kepada kalian, kepada seorang murid, sebagai seorang murid kalian harus rajin, baik rajin belajar ataupun rajin beribadah. Kemudian tidak boleh bohong. Tidak boleh berbohong kepada siapapun. Artinya ketika kamu berbuat, berbicara harus dengan yang sebenarnya. Sehingga kita dapat bisa meneladani apa yang diberikan, apa yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, di mana sekarang silahkan duduk yang rapi, kita ambil posisi berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.